Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Saya di sini ingin berkonsultasi mengenai KB. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya perawat Naima yang bertugas di klinik ini. Ibu mau konsultasi mengenai KB ya Bu ya? Ibu, kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa? Tania. Dengan Ibu Tania ya Bu. Baik, sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Ibu ya. Yang pertama, pernah melahirkan berapa kali Ibu? Satu. Nah, terus ini pernikahan yang keberapa Bu? Pernikahan yang ke-1. Yang ke-1 juga. Apakah Ibu sebelumnya sudah menggunakan KB Bu? Belum pernah. Belum pernah. Apakah Ibu punya riwayat penyakit lain? Tidak punya. Ya Ibu, baik kalau begitu. Nah, sebelum saya melanjutkan dan menyampaikan lebih jauh materi tentang KB, sebelumnya apakah Ibu tahu apa itu KB Bu? Belum tahu Ibu. Nah, baik Ibu, kalau belum tahu nanti saya akan memaparkan materi dengan medianya lembar balik ya. Nanti di situ Ibu bisa memahami dan membacanya juga. Kita kontrak waktu terlebih dahulu ya Bu ya. Kurang lebih waktunya 10 sampai 15 menit. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, kalau bersedia kita mulai saja ya Bu ya. Nah, Ibu, KB itu adalah keluarga berencana, merupakan usaha untuk mengukur jumlah anak dan jarak kelahiran anak yang diinginkan. Maka dari itu, pemerintah menerapkan program KB. Nah, untuk selanjutnya, Ibu, yang selanjutnya di sini ada kontrasepsi hormonal dan kontrasepsi non hormonal. Nah, kontrasepsi hormonal itu diantaranya ada pil KB, ada suntik KB, dan ada juga susu KB atau implan ya Bu ya. Nah, untuk kontrasepsi non hormonalnya ada kondom dan ada intrauterine device atau IUD ya Bu ya. Untuk selanjutnya ada berbagai cara untuk mencegah kehamilan dengan alat kontrasepsi seperti menggunakan kondom, pil KB, suntik KB, dan IUD. Namun, jika berniat mencegah kehamilan secara permanen, KB steril cocok untuk ibu yang sudah tidak ingin memiliki keturunan. Ibu, Nggak apa-apa. bisa gitu? Ibu tadi nggak apa-apa. KB steril adalah metode pencegahan kehamilan yang sifatnya permanen. Setelah menjalani prosedur ini, ibu tidak bisa lagi memiliki keturunan. Sebagai wanita yang menjalani KB steril dapat saja menyesal karena mungkin terjadi suatu hal yang membuat mereka ingin memiliki anak lagi. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada. Baik, kita lanjut ya Bu. Sterilisasi merupakan metode paling efektif dalam mencegah kehamilan secara permanen. Ada 2 jenis KB steril untuk wanita yang bisa ibu pilih, yakni implan, tuba atau non-operasi, dan ligasi tuba atau operasi. Sedangkan untuk pria bisa melakukan prosedur dengan vasektomi. Nah, untuk selanjutnya ada kontrasepsi suntik Ibu. Yang pertama mencegah ovulasi, yang kedua mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma, menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofil. Yang selanjutnya itu ada menghambat transportasi gamet oleh tuba falopi. Untuk selanjutnya cara kerja kontrasepsi implan ya Bu ya. Yang pertama itu lendir serviks menjadi kental, mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi. Yang selanjutnya ada mengurangi transportasi sperma. Ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada, lanjut saja Ibu. Ya, baik, kita lanjut ya Bu. Untuk selanjutnya di sini ada cara kerja kondom. Yang pertama itu mencegah sperma untuk kesaluran reproduksi wanita. Yang kedua sebagai alat kontrasepsi. Yang ketiga sebagai pelindung terhadap infeksi atau transmisi mikroorganisme penyebab penyakit menular seksual. Untuk selanjutnya ada cara kerja kontrasepsi IUD atau AKDR. Yang pertama menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kapum uteri. Ya, kontrasepsi IUD Ibu.
Yang pertama, menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba Fallopi, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kapum uteri. Yang selanjutnya, IUD atau AKDR juga bekerja terutama mencegah sperma dan ovum bertemu, walaupun AKDR atau IUD membuat sperma sulit untuk masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk fertilisasi. Yang selanjutnya memungkinkan untuk mencegah implantasi keluar dalam uterus. Untuk selanjutnya, Ibu, di sini ada keuntungan KB pil ya, Ibu. Yang pertama itu tidak mengganggu hubungan seksual. Yang kedua, siklus head menjadi teratur. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai metode jangka panjang. Dapat digunakan pada masa remaja hingga menopause. Yang selanjutnya itu ada kekurangan atau efek samping. Penggunaan pil KB pada bulan pertama mungkin akan menimbulkan efek samping, misalnya mual, pendarahan, atau plek di masa haid, kenaikan berat badan, sehingga sakit kepala. Namun, efek ini tidaklah berbahaya ya Bu ya. Jika ibu masih menyusui, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum menggunakan atau memakai pil KB. Pasalnya, tidak semua pil KB bisa digunakan oleh ibu menyusui. Sebagian pil KB, terutama pil KB dengan hormon kombinasi, progesteron dan estrogen dapat menghentikan produksi air susu atau ASI ya Bu ya. Untuk selanjutnya di sini ada juga kelebihannya. Suntik KB aman digunakan bagi wanita menyusui setelah 6 minggu pasca persalinan. Kekurangan atau efek samping dari pil KB tersebut yaitu keluar plek-plek, pendarahan ringan di antara 2 masa haid, sakit kepala, kenaikan berat badan. Jika ibu menghentikan penggunaannya, ibu bisa hamil lagi dengan segera, ibu ya. Nah, di sini selanjutnya ada implan ya, Bu. Implan atau susu KB aman digunakan bagi wanita menyusui dan dapat dipasang setelah 6 minggu pasca persalinan. Kekurangan atau efek samping perubahan pola head dalam batas normal adalah efek samping yang biasanya terjadi dari penggunaan implan. Perdasaran ringan di antara masa haid. Kita bisa lanjut ya, Bu? Ya. Selanjutnya, di sini ada kelebihannya. Selain kehamilan, kondom juga bisa mencegah penularan penyakit kelamin, termasuk infeksi atau HIV/AIDS. Kekurangan atau efek samping penggunaan kondom bagi sebagian orang dapat menimbulkan alergi dari bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi ini. Pada pemakaian yang tidak tepat, kondom bisa saja terlepas. Jika terjadi hal tersebut, kehamilan pun bisa terjadi. Untuk selanjutnya ada IUD atau AKDR tadi. IUD tembaga bis digunakan dalam jangka waktu yang lama, yakni sekitar 8-10 tahun. Meski demikian, pemeriksaan rutin tetap perlu dilakukan, karena jika pemasangan IUD tidak tepat atau posisinya berubah, bisa memungkinkan terjadinya hamil kembali ya Bu. IUD sangat efektif mencegah kehamilan. Untuk kekurangan atau efek sampingnya yaitu masa haid berubah lama dan banyak, ada kemungkinan terjadi infeksi panggul. Nah, baik Ibu, apakah apa yang saya paparkan tadi Ibu sudah paham? Insya Allah paham. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Bu? Tidak ada. Baik Ibu, karena pemaparan materinya sudah selesai dan tadi juga tidak ada yang ingin ditanyakan oleh Ibu, sebagai bahan evaluasi untuk saya ingin bertanya kepada Ibu ya, seputar apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, coba Ibu sebutkan apa saja kontrasepsi dari hormonal. Pil KB, suntik KB, sama implan. Ya, betul Ibu. Ibu sudah memahami ya apa yang sudah saya sampaikan. Jadi Ibu mau memilih alat kontrasepsi yang mana, Bu? Karena saya sih waktu di rumah udah diskusi sama suami ya. Iya. Sebelumnya juga katanya terserah saya Iya. baiknya gimana. Jadi saya memilih pil KB aja.
Baik Ibu, kalau Ibu sudah mantap menggunakan pil KB. Iya, saya sudah mantap. Nah, sekarang saya ingin bertanya, terus gimana sih cara penggunaannya? Nah, untuk penggunaan pil KB sendiri itu, nanti kan pil KB-nya yang 28 hari ya Bu. Pilnya bisa diminum kapan saja dan pastikan Ibu sedang tidak hamil ya Bu ya untuk menggunakan pil KB ini. Pil ini bisa diminum pada hari pertama haid dan seterusnya dan diminum pada jam yang sama di setiap harinya. Lalu ikuti arah tanda panah yang tertera di bungkus pil. Nah, seperti itu Ibu cara pemakaiannya. Apakah Ibu sudah paham? Iya, alhamdulillah paham. Baik Ibu, karena pemaparan materinya sudah selesai dan Ibu juga sudah memahami apa yang sudah disampaikan dan apa yang Ibu tanyakan tadi sudah paham. Kalau begitu, kita tutup untuk konseling KB hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Iya, sama-sama.